supaya tercatat nanti. Oke ya. Jadi nanti kalian bisa nonton lagi rekamannya. Rekamannya ini akan saya upload di YouTube ya. Seperti yang lalu ya. Kalian subscribe dan like ya. Ya walaupun ini kita buat hanya untuk pendidikan, jadi kalian subscribe and like, saya nggak dapat duit karena untuk pendidikan. Kalau sudah puluhan ribu, nah baru dapat duit. Tidak ada puluhan ribu ya, karena kita hanya untuk pendidikan ya. Nah, jadi memang saya gitu ya, menginginkan kita kerjasama. Ya. Nah, kerjasamanya ini kenapa? Kerjasama karena nanti dalam waktu kalian setelah lulus, waktu bekerja, pasti kerjasama. Ya. Nah, kerjasamanya ini semester lalu itu, waktu termodinamika, tidak saya lembagakan. Ya, tidak saya lembagakan. Nah, oleh karena itu, kali ini kita lembagakan. Lembagakan bagaimana, Pak? Ya, kalian melakukan kerjasama itu ada buktinya. Ya, nah ada buktinya bagaimana? Ada buktinya, saya bisa melihat kalian sedang bekerja bersama-sama, bukan kerja sendiri-sendiri. Yang lalu tuh ada yang kerja sendiri-sendiri, jadi kawan kalian ya kerja begitu. Terus dia sudah sampai 10 kali dapat 86 gitu ya. Ada yang 7 kali dapat 86. Ada yang baru mulai kayak 86. Mana si Angel? Mana Angel tadi? Nah, si Angel Bareta ini sering baru mulai sekali 86. Nah, tapi kan saya tidak bisa membuktikan apakah dia belajar atau tidak. Saya asumsikan Angelnya memang pintar, begitu ya, karena saya nggak ini. Tapi kali ini kita akan lembagakan kalian betul-betul kerja sama, ya. Yang lalu itu kita semuanya pilihan berganda. Nah, kali ini ada esainya, ya. Nah, supaya terlihat kalian kerja sama. Bagaimana Pak kerjasamanya? Ya, saya akan bentuk kelompok, saya akan pilih anggota kelompok secara acak, ya, secara acak. Nah, ya, nah secara acak maksimum 4 orang satu kelompok, bisa 3 ya. Nah, kemudian setiap minggu saya akan ada tugas. Tugas ini mesti kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, bagaimana saya memastikan kalian bekerja berkelompok? Ya, kalian bekerja berkelompok itu pada waktu kalian kerja direkam. Nah, ini kan online. Yo, kalian pakai Zoom atau pakai Google Meet atau pakai apa kayak namanya ya. Nah, itu kalian kerjasama di situ. Nah, dimulai dengan misalnya kertas kosong. Atau kalau ada kalian kerja pakai papan tulis kosong. Kalian tulislah di situ tugasnya, kemudian bekerja bersama-sama di situ, ya. Nah, setelah selesai kerjasama, kan ada rekamannya tuh, jangan lupa direkam. Kalau tidak direkam, terpaksa ngulang, ya. Nah, pada waktu kalian kerjasama rekaman itu mesti diunggah langsung live, ya, live ke YouTube. Ya. Jadi kalau waktu kalian kerja itu, setelah waktu kalian kerja, kalian kirim tautannya. Kalian kirim tautannya ke saya via email ya. Via email. Via email nanti saya buat akun khusus ya, akun khususnya Pinpan atau akun khusus student ya. Mahasiswa, akun khusus mahasiswa, kalian kirim ke akun khusus mahasiswa saya itu. Nah, nanti saya monitor, kan kalian nggak tahu kalau saya lihat atau tidak ya, tapi kan saya bisa klik tautannya, saya bisa nonton, view ya, saya view ya. Kalau ada kawan kalian memview boleh, nggak masalah ya, agak dia nyontek ya. Kalau kalian nggak alak jangan kasih lihat ininya
ya hasilnya. Oke. Nah, setelah selesai, nah rekamannya itu ya kalian buat dalam deskripsi. Deskripsinya ya, dalam uraiannya di bawah itu keterangannya itu kalian buat time stamp atau time code. Jadi menit ke 0 sampai menit ke 10, misalnya si Putri yang bicara. Putri bicara, gitu ya. Putri bicara tentang pendahuluan. Ya, itu aja pendek-pendek ya, jangan panjang-panjang. Ya. Kemudian menit ke 10 sampai menit ke 15 si Angel ya apa namanya? Berbicara. Kemudian menit ke 16 ke menit 18 Dimas. Nah, Dimas mengkoreksi kekeliruan yang ditulis oleh si Angel misalnya ya, ditulis begitu sampai selesai. Ya. Nah, jadi kenapa? Agar saya bisa melihat kalian pada waktu kerja sama itu merata enggak jumlah menit bicaranya. Ya, merata atau tidak jumlah menit bicara. Kenapa? Karena ini kan kerjasama. Kalau kerjasama mesti bersama-sama berbicara, nggak boleh hanya satu orang yang bicara, ya. Atau misalnya di situ menit keberapa si Kurnia bertanya, minta tolong diulang karena masih belum mengerti, ya. Jadi bisa saja kurang mengerti gitu. Jadi dalam kerjasama ini yang lambat menangkap akan dibantu oleh yang cepat menangkap. Nah, Kak, nama sistem pembelajaran ini kita sebut sebagai collaborative learning. Artinya apa? Pembelajaran bekerja sama. Jerry, ininya videonya diaktifkan Jerry. Ya. Oh iya boleh Pak. Ya. Jadi seperti itu. Paham kira-kira maksudnya pembelajarannya gimana itu? Halo? Paham, Pak. Oke. Ya. Oh iya, ini kalian Mohon maaf, Pak. Izin ke kamar kecil, Pak. Aku kenapa? sama Ricky Dolspakan, Pak. Hah? Izin ke kamar kecil, Pak. Oh ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi metode pembelajarannya. Kemudian setelah selesai, kalian mesti buat laporan dari aktivitas itu. Ya. Laporan aktivitas tersebut ya ditulis ya. Kalau ada PR-nya, bagaimana prosesnya, segala macam ditulis ya. Formatnya bebas, format kalian lah. Ya. Nah, kemudian tadi hasilnya ini di-store, dikirimkan ke saya laporan ini ke nanti tempat ada di e-learning kalian mengumpulkannya. Ya. Dan kopinya ya, kopinya kalian simpan di Google Drive. Jadi bisa aja kalian buat email baru atau apa ya, email kelompok, disimpan di Google Drive. Ya. Nah, itu tautan Google Drive-nya dikirimkan juga ke saya di tempat di e-learning. Ya, karena apa gunanya Pak? Kan 2 kali. Ya betul ada 2 kali. Karena yang lalu itu server kita e-learning ini kan suka ada gangguan. Nah itu yang sudah dikirim oleh mahasiswa itu banyak yang hilang. Kan? Jadinya maka yang lalu itu ada seperti itu ya, apa boleh buat? Ya kalau hilang salah server, belum tentu ada backup di mahasiswa, ya sudah dianggap sudah mengumpulkan tugas. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang ini, kalau misalnya ada gangguan di server kita, ini kan server kita baru beli ya, Unsur baru beli server khusus untuk learning, kita ini baru uji coba. Uji coba, nggak tahu, mudah-mudahan tidak ada gangguan di servernya.
Ya, kalau ada gangguan, kalian sudah punya backup di Google Drive. Jadi nanti misalnya kalau saya mau lihat nggak bisa dibuka, ya kalian tinggal kasih saya tautannya tadi kan, saya tinggal klik tautannya itu, saya bisa lihat laporan kalian. Ya, oke. Jadi itu collaborative learning. Baik itu melalui ini apa namanya ya, tugas-tugas yang langsung gitu, ataupun juga bisa juga saya kasih tugasnya dalam ini di forum ya, di forum. Contoh nanti ya, saya kasih tugas kalian bekerja. Nah, kalian bekerja, kemudian setelah itu pekerjaan kalian itu diperiksa oleh kawannya, ya, oleh kawannya. Jadi misalnya kalian bekerja, kalian unggah di situ, unggahan kalian itu diperiksa oleh kawan minimal oleh 5 kelompok. Ya, 5 kelompok memeriksa. Jadi ada 5 nilai, ya, sehingga kerjaan kalian itu kita ambil nilai rata-ratanya nanti dari kawan kalian. Itu makanya kolaboratif ya. Kolaboratif dalam skala lebih besar. Cherry, ini videonya kenapa kamu? Cherry. Bentar Pak, mau ini Pak apa ke kamar mandi Pak. Dari tadi belum mandi kau. Ya cuci muka be. Ya. Nah, Ricky juga nih, Ricky. Kan Ricky tadi ke buang kamar air kecil kecil ya, Pak, bentar Pak. izin. Ya. Ya, tapi jangan lama, sejam pula. Ya. Nah, sampai di situ ada pertanyaan. Ini yang lain yang belum videonya dihidupkan, nanti tidak lama akan di kick out. Ya, dianggap tidak hadir. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Oke, kalau tidak ada, kita akan share screen satu. Yang pertama adalah fakta integritas. Bisa lihat ini? Halo? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, ya, fakta integritas mata kuliah pindah panas. Ini nanti kalian ganti ya, ini karena kemarin saya bicara metil ya, ngajar metil THP. Jadi ini kalian ganti mata kuliah pindah panas TEP ya. Tab. Ini kita ganti aja di sini. Tab. Ya. User genap. Nah, jadi ini kalian tulis isi ya. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena banyak kawan kalian yang tidak hadir, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Kita kan maunya A semua. Nah, saya sebagai pelayan kalian ini terpaksa mencari-carian kalian tuh. Ya, nanya sama kawannya, kemana si A, kemana si B, kok dia tidak hadir kuliah, apa sakit. Ya, nah ada yang bilang, ada kawan kalian yang bilang, tidak ada kuota Pak. Nah, ya waktu itu awal-awal ya, kita maklum lah. Ya, ada yang di dusunnya, di sudut gunung sana, ya saya paham lah, karena saya sudah pernah ke daerah dusunnya sana. Ya. Nah, tapi sekarang nggak bisa alasan lagi, kenapa? Karena kuota udah dikasih. Yang kedua, dia bilang sinyalnya jelek. Nah, itu aku tidak terima sekarang. Kenapa? Karena anak-anak SD ya ada di dusun bapak saya, itu sampai mereka cari tempat yang ada sinyal. Yang ada sinyal itu di daerah ini, apa namanya, hutan lindung, dekat hutan lindung. Nah, terpaksa BKSDA Kehutanan itu nangkapi harimau yang ada di hutan lindung tuh. Ditaruh dulu di kandang sampai selesai sekolah budak itu ya, sampai selesai semester kuartal ya. Anak-anak tuh kuartal baru dilepas lagi. Nah, anak SDB bisa kayak gitu, apalagi kalian yang sudah kuliah. Jadi nggak ada alasan lagi sekarang nggak mengaktifkan videonya. Ya. Jadi ini. Jadi pertama minimal 80%. Ya, ya kalian boleh ada jatah.
Dari 16 itu 80% itu 14 kali. Jadi kalian mesti hadir 14 kali tatap muka. Ya, 14 kali tatap muka itu 80%. Bolehlah bolos 2 kali. Makanya tadi yang belum mengisi daftar hadir diisi daftar hadirnya. Karena setelah ini nanti ya, setelah selesai kuliah ya mati dia tutup. Ya, saya nggak bisa rubah karena sekarang sistemnya dibuat otomatis sesuai dengan komputer. Ya, siswa yang mesti mengisi. Jadi daftar hadir. Nah, kemudian melakukan pembelajaran proses pembelajaran seperti yang tentu pada RPS. Nanti RPS kita akan perlihatkan ya. Semua tugas, semua kegiatan itu mesti dikerjakan. Tidak hadir juga tetap mesti mengerjakan. Ya. Nah, melakukan semua kewajiban mahasiswa seperti tercantum dalam buku pedoman akademik Unsri 2021 halaman 44. Nah, buku pedoman ini akademik ini bisa kalian download di Unsri ya, di LP3MP. Atau kalau nggak ada Unsri ACID, kemudian klik LP3MP, klik download. Nah, banyak situ. Ada buku pedoman, ada peraturan etika akademik, dan sebagainya. Ya. Di situ halaman 44 itu ada hak dan kewajiban mahasiswa. Ya, hak kalian mendapat pembelajaran dan sebagainya. Nah, ini kewajibannya. Contoh salah satunya adalah pada waktu melakukan kuliah tatap muka mesti berpakaian sopan, duduk dan sebagainya. Nah, ini makanya saya minta kalian mengaktifkan video ini ya supaya saya bisa lihat kalian hadir enggak. Karena yang lalu itu ada kawan kalian saya suruh, oh aktifkan dulu videonya, dibuka. Oi, dia lagi makan di meja makan. Ya. Lagi tangannya di piring. Nah, tangan kirinya aktifkan. Nah, itu. Ya, ada yang lagi tidur, ya. Ada yang lagi main dengan adiknya. Nah, ya enggak, itu bukan kuliah ya. Kita pada waktu kuliah, kita kuliah walaupun lokasinya di rumah, ya. Lokasinya di rumah. Jadi seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, yang keempat, ini bersedia menerima sanksi jika sesuai peraturan yang berlaku, termasuk dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penipuan apabila saya melanggar janji ini. Ya, nah ini kalau ke polisi itu kan lah parahnya. Ya, misalnya kalian ketangkap mencontek atau ketangkap apa begitu ya. Beda ya mencontek dengan plagiat ya. Tapi tentu tidak langsung ke polisi, tentu ke tingkat ya. Kalau saya ke Prodi dulu, ke Prodi ya. Dan seterusnya itu kalau ke polisi itu yang paling parah. Tentu ke rektor dulu, baru keluar ya. Kalian tentu kalau apa boleh mengadakan pembelaan. Nah ini pakai materai tempel untuk supaya sah. Ya, tanda tangannya tidak boleh tanda tangan tempel. Tanda tangannya asli. Ya, kalau tanda tangan tempel, saya bisa periksa itu tanda tangannya tempel atau tidak, ada programnya. Ya. Nah, kalau tanda tangan tempel artinya lah bohong, lah melanggar tadi nomor 3. Nomor 3 itu jujur. Nah, ya, jadi kalau dia tidak jujur, ya tidak benar ya. Oke, ini untuk integritas. Integritas. Kemudian ada satu lagi di buku pedoman yang saya ambil ya. Buku pedoman. Nah ini. Buku pedoman ini halaman berapa nih? Ya. Halaman 17. Halaman 16 maksudnya, halaman 16. Itu untuk dosen. Nah, ini untuk mahasiswa. Ya. Nah, untuk mahasiswa perhitungan 1 SKS untuk mahasiswa itu per minggu setara dengan, nah ya kalau kita kan 3 SKS ya. Kegiatan belajar selama 50 menit tatap muka. Nah, yang sekarang kita laksanakan. Kayaknya kita 100 menit kan. Mestinya 150 ya. Nah, ini kita 100 menit. Nanti kita akan diskusikan yang 50 menitnya lagi kapan.
Ya, kita akan ketemu 2 kali seminggu, tapi ininya kita akan isi. Kecuali kalian bisa 150 menit sekarang, tapi rasanya sudah tidak bagus itu karena kalian sudah capek dan sebagainya. Kemudian penugasan terstruktur selama 60 menit. Belajar mandiri selama 60 menit. Jadi 1 SKS itu ya sama dengan 170 menit per minggu. Ya, per minggu. Jadi ini kelihatan enggak ya? Oh enggak, share-nya belum jalan ya? Share-nya belum jalan, Pak. Belum, Pak. Oke. Sorry. Ya ini ya. Kelihatan ya? Nah, ini ya. 1 SKS itu tadi ini ya. Atas ya, tetap buka 50 menit nih. Kemudian penugasan terstruktur 60 menit, belajar mandiri 60 menit. Nah, jadi 170 menit. Nah, apabila bentuk e-learning ini ya, kita kan e-learning kan 170 menit 1 SKS. Ya. Nah, karena ini kita 3 SKS kali 3. Kali 3 artinya 510 menit. Kita tetap muka boleh. Jadi kalau e-learning ya, boleh kita tetap muka 100 menit, tapi yang lainnya kalian mesti bekerja. Ya. Nah, bekerjanya inilah yang kita buat tadi dalam bentuk diskusi. Kalian belajar bersama kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini ya kegiatannya ya yang pasti tadi kegiatannya mengerjakan tugas yang saya berikan. Yang kedua adalah belajar bersama. Ada materi-materi yang belum kalian mengerti, contohnya seperti hari ini, kalian belajar bersama. Ya, belajar bersama dibicarakan. Ingat tadi 170, 510. 510 menit, kita bicara 100 menit, tinggal 410 menit. 410 bagi 6 berapa itu? 60 menit. 7 jam. Ya, hampir 7 jam. Jadi kalian mesti bekerja itu hampir 7 jam. Nah, tentu ada belajar mandiri. Oke lah, belajar mandiri kita bagi 2. Bagi 2, 3 jam belajar mandiri, jadi diskusinya sekitar 4 jam. Ya, saya akan berikan kalian tugas. Ya, akan berikan kalian tugas sedemikian rupa sehingga kalian bekerjanya minimal 3 jam. Jadi rekamannya nanti 3 jam tuh. Ya, 3 jam lebih. Ya, katakanlah sekarang saya beri pengampunan, Pak Terlampau Saro, oke, 3 jam. Jadi 1 jam kasih gratis ya, nggak kerja. Jadi kalian 7 jam itu 3 jamnya belajar sendiri. Tadi ini kalau dilihat kan tadi kan 60 menit belajar mandiri. Nah, 3 jam kalian belajar mandiri. Ya. 1 jam kita kasih ekstra. Jadi kalian bekerja samanya 3 jam. Jadi kalian bekerja rapat tadi berdiskusi itu 3 jam. Ya, nggak boleh kurang. Minimal 3 jam. Mestinya tadi kan 4 jam. Kita kasih diskon. Diskon 25%. Jadi 75% dari 4 jam, 3 jam. Ya, nah, 3 jam tuh untuk bekerja. Pasti kalian bisa mengerti. Jadi setelah itu nanti ada ini lagi kan. Ada apa namanya yang mandiri itu saya kasih kuis kecil. Nah, itu nanti ada nilai mandiri. Ya, nilai mandiri kalian yang seperti biasa pakai pertanyaan begitu, evaluasi pembelajaran. Tapi sekarang karena kalian sudah belajar, saya nggak isi lagi materi di dalamnya, langsung soalnya saja. Ya, langsung soalnya. Nah, nilai. Jadi nilai itu ada nilai pribadi itu ya. Nah, nilai pribadi ini nanti kalian itu akan saya bandingkan
dalam kelompok kalian itu nilainya mesti dekat-dekat, tidak boleh jauh. Karena misalnya ada dapat 90, ada dapat 80, ada yang dapat 60. Jadi nilai kalian itu ada nilai pribadi tambah nilai kelompok. Nilai kelompoknya adalah nilai terendah dari kawan kalian. Nah, kalau ada yang dapat 60, maka nilai kelompoknya 60. Artinya apa? Pada waktu berdiskusi tadi, kalian mengajar kawan itu, ada kawan kalian yang tidak mengerti, kalian tidak bantu. Ya, kalian tidak bantu. Jadi dalam kelompok ini nilainya mesti dekat-dekatan. Tidak mesti sama. Tidak mesti sama, tapi berdekatan. Kita kasih selangnya 10. Jadi kalau ada yang dapat 90, 80, 100, ya, nah, itu oke. Karena nilai kelompoknya 80. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah ini karena apa? Karena kita sedang pandemi, makanya dibuat peraturan rektor yang terbaru tahun 2021. Ya, tahun 2021 ini. Oke? Paham itu? Paham, Pak. Oke ya. Ini mulai dilaksanakan minggu ini. Jadi kalian sudah bayar UKT, sudah lunas semua ya ini ya. Halo? Sudah, Pak. Oke ya. Sudah, Pak. Jadi Sudah, Pak. nanti saya ambil ini nama-namanya berbasis SIMAK, bukan berbasis di e-learning. Ya. Nah, nanti nama yang sudah sempat masuk tapi tidak ada di SIMAK akan saya hapus dari e-learning supaya tidak mengganggu. Ya. Supaya saya bisa buat kelompok. Ya, kelompok dalam minggu ini kalian ini, jadi sebelum apa namanya? Hari Rabu depan, artinya hari Selasa paling lambat, ya, itu saya sudah lihat ininya kalian. Sudah ada ya. Pertama tadi diskusinya saya sudah bisa lihat, pantau kalian secara live. Ya. Yang kedua, laporan-laporannya itu sudah bisa masuk, sudah masuk. Ya. Jadi makanya mahasiswa itu tadi dianjurkan 20 SKS itu kenapa? Kalau 20 SKS itu ya kali 3 jam. Ya. 60 jam seminggu belajar. Itu kalau di 1 minggu 168 jam, dipotong tidur, dipotong makan, dipotong sholat, dipotong apa. Kalian hanya punya tinggal 1 jam saja untuk aktivitas pribadi lainnya. Misalnya main dengan teman, apa dan sebagainya ya. Makanya 20 SKS itu berat sebetulnya. Ya. Tidak dilarang sekarang 24 SKS dulu kakak kelas 24 SKS, tapi ya kita susah memantaunya. Ya. Jadi ini, nah, kemudian tadi nilai diskusi tadi yang kalian diskusi itu, kalau kalian laksanakan semua diskusi tadi, ya, yang tugas tadi berdiskusi 3 jam itu, kalau semuanya ikut, maka sudah C, nilainya sudah 60. Ya, nilai sudah 60. Tinggal kuis. Kuis kan, kuis dan ujian untuk jadi B dan A. Ya, untuk jadi B dan A. Jadi apa namanya ya? Jerry, kau ini agak kick out ini, belum hidup juga videonya. Jerry, si Bagas ini, ya, tendang aja keluar. Sudah hidup dari tadi, Pak. Mana kepala kau aja yang kelihatan? Belum hidup itu video. Apa ini yang kau tunjuk? Ah, itu baru kau. Ya. Nah. Dihidupkan Jerry. Ya. Nah, suatu kali lagi nanti saya kasih tahu, saya keluarkan aja ya. Nanti daftar hadirnya saya anggap Pak. tidak hadir. Katanya tidak tahu, itu bukan urusan saya, urusan kamu. Ya. Cari manjat pohon kayak anak SD aja manjat pohon mau belajar. Kalau sinyal alasannya, ya.
keluar kamu dari rumah, di mana begitu. Ya. Nah, jadi itu ya. Nah, sekarang oke, ada RPS. RPS. Nah, ini dia RPS. Saya share RPS. Nah, ini rencana pembelajaran semester kita. Ini sudah saya taruh di e-learning, dosennya saya dan Pak Rizky ya. Paling nanti saya akan revisi sedikit, tapi inilah yang akan kita pelajari ya. Akan kita pelajari, pengalaman belajar ini akan saya revisi sedikit ya supaya untuk online ya, apa saja yang kalian kerjakan ya. Ini di ini ya. Nah, baik saya atau Pak Rizky yang ngajar, nanti kalian tetap melaksanakan seperti yang saya katakan tadi ya. Tugas dan berdiskusi secara online dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian oke. Itu pengantar kita. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai kuliah pagi ini? Ada? Herlin ini videonya diaktifkan. Oke. Ya. Ada? Nggak ada ya. Oke, kita mulai kuliah kita. Ya, kita kuliah. Ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke. Kita mulai kuliah kita pagi ini. Nah. Ini materinya sudah ada di e-learning ya. Sudah ada di e-learning, kalian bisa download di e-learning materi yang saya bagi ini. Oke, ini ya. Jadi, oke, ada satu lagi sebelum ini. Sorry ya. Nah, bukunya ya. Nah, buku yang saya pakai, buku yang saya pakai adalah ini, ya. Heat and Mass Transfer, Fundamental dan Application, masih ditulis oleh Pak Yunus. Nah, ini saya dapat kemarin malam hari Senin malam ya. Bukanlah jam 12 tengah malam saya ketemu buku ini. Ini edisi 5. Jadi saya akan coba menggunakan buku edisi 5 ini untuk sebagai buku pegangan saya. Tapi kalian bisa cari di internet buku juga ya. Kali ini tidak saya ini kan selain cari banyak edisi lain ya, edisi yang lebih lama, edisi 4 misalnya ya. Nah, contohnya ini terlihat ini ada tulisan preface. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada tulisan preface kelihatan ya? Ada. Nah, ini buku ini ya. Buku ini ada di internet juga. Nah, yang ini banyak ini. Jadi kalian cari, banyak dapat yang seperti ini. Nggak ada halaman sampulnya kan? Ada halaman sampulnya. Jadi ini edisi, kalau salah edisi 4 atau apa gitu ya.
Jadi saya dapat edisi 5. Jadi kalian pakai buku ini ya. Nah, ini lengkap bukunya ya. Saya tidak bisa menaruh ini di e-learning karena Unsri nggak punya. Nah, kecuali kalian nanti main ke perpustakaan ada. Nah, bisa kita taruh di ini ya. Kalau perpustakaan punya soft copy, tapi nggak bisa juga. Jadi kalian baru bisa saya bagi gitu ya. Coba kalian tanya. Nanti saya juga mau tanya sama kepala perpustakaan, punya nggak buku ini? Kalau punya, boleh saya bagikan lewat ini. Kalau nggak punya, ya kita nggak bisa bagikan karena nggak bisa dibagiin ini ya. Kalian download buku ini ya. Karena ini buku pegangan yang kita pakai ini edisi 4. Kalau saya tadi kan baru 2 hari ini dapat edisi 5. Edisi ini tahun 2012, 2000 berapa nih? Coba kita lihat 2000. Ini sudah termasuk tua. Tahun 2011 ya. Ya, tahun 2011 sudah 9 tahun ya. Jadi edisi barunya sudah ada, edisi 6 atau 7 ya, edisi 6 atau 7. Nah, ini itu masih dijual ya, belum tersedia gratis di internet. Ini tersedia gratis. Saya pakai edisi 5. Nah, itu ada pertanyaan dari kalian. Pak, edisi 4 dan edisi 5 apa bedanya? Ya, jadi kalau tadi PowerPoint yang saya bagikan itu, yang saya pakai, itu PowerPoint-nya adalah edisi 4. Ya, PowerPoint-nya edisi 4. Sebetulnya tidak ada beda. Ya, yang beda apa? Yang beda ada contohnya beda. Ya, jumlah. Jadi yang edisi lebih baru itu jumlah latihan soalnya lebih banyak. Ya, banyak latihan soal. Jadi kalau misalnya saya ngasih nanti ada latihan soal, ya latihan soalnya mungkin di edisi 4 ada yang belum ada. Adanya di edisi 5. Ya. Nah, latihan soalnya ini nanti saya akan terjemahkan ke bahasa Indonesia, baru kalian kerjakan. Ya, kalian kerjakan, tentu angkanya nggak sama, persis sama. Saya akan rubah, kenapa? Karena di internet sudah ada kuncinya. Soal itu sudah ada kuncinya ya. Jadi seperti yang lalu pada waktu yang termodinamika semester lalu, itu yang saya tanyakan di evaluasi pembelajaran itu kan semuanya dari contoh soal ya. Ada kuncinya juga. Nah, ada pertanyaan yang angkanya saya rubah. Ya, angkanya saya rubah. Ya, kalau kalian lihat kunci sih tidak masalah ya, tapi kalian mesti tahu kalau angkanya dirubah ya bisa mengerjakannya. Ya. Nah, itu buku ya. Jadi sekarang kita mulai kuliah. Ya, ini ya. Persamaan umum pindah panas konduksi. Nah, sebetulnya saya mesti cerita kepada kalian apa sih beda termodinamika sama pindah panas. Ya. Apa beda pindah panas yang kita sudah pelajari di buku fisika. Ya. Kan pindah panasnya juga ada ininya di termodinamika juga ada Pak, kita bicara panas. Ya betul, namanya sudah termo. Termo itu thermal, panas ya. Bedanya pada waktu kita bicara termodinamika, perpindahan energi yang kita bicarakan itu secara global, secara besar gitu ya. Nah, pada pindah panas kita akan bicarakan panas, perpindahan panas ini secara mikro, bukan makro. Contoh yang paling umum sering saya buat adalah kalau kita ingin mensterilkan makanan kaleng, maka titik kritis dari makanan itu
titik kritis dari ini ya. Titik kritisnya. Misalnya ini ya, kaleng. Nah, maka titik kritis ada di bagian tengah dari kaleng tersebut. Karena pada waktu kita mensterilkan, titik tengah ini adalah bagian paling dalam. Dan kita mau suhu di titik tengah itu adalah suhu yang dapat membunuh bakteri yang ada di sana atau virus mungkin yang ada di sana ya. Bacteriophage. Nah, itu bakteri yang menyerupai virus gitu ya. Nah, ini contoh pada sterilisasi makanan itu kita gunakan spora dari Clostridium botulinum. Nah, suhu di titik tengah ini mesti 121 derajat Celcius. Ya, suhunya mesti 121 derajat Celcius agar si spora bakteri Clostridium botulinum ini mati. Kenapa begitu, Pak? Karena Clostridium botulinum ini kalau hidup dia menghasilkan toksin racun. Racunnya ini lebih berbisa dari bisa ular kobra. Kalau termakan, tidak lama, 30 menit game. Ya. Nah, oleh karena itu, kita perlu tahu. Untunglah teknologi sterilisasi ini sudah sedemikian hebatnya sekarang. Banyak khusus kita bicarakan ini. Ya. Ada mata kuliah khusus. Ya, yang membicarakan ini, 121 itu, sekarang sehingga peluang kalau kita mensterilkan makanan menggunakan alat sterilisasi itu 1/10⁻²². Berapa banyak 10⁻²² itu? 10⁻6 kan 1 juta. 10⁻9 1 miliar. 10⁻12 itu triliun. 1/1 triliun. Jadi kalau kita mensterilkan 1 triliun kaleng, maka ada peluang 1 yang mungkin tidak mati kumannya. Ya. Nah, kalau sudah 1 triliun, kita nyebrang jalan tuh, kena tabrak mobil, tabrak motor, jauh lebih besar daripada keracunan makan makanan kaleng. Ya. Nah, oleh karena itu kita mesti tahu betul tidak suhunya 121 di titik tengah itu. Nah, ini dari pindah panas kita mesti tahu. Betul enggak titiknya itu 121. Itu pertama. Kedua, di pinggir-pinggirnya. Kalau di tengah 121, di pinggirnya lebih dari 121, gosong deh. Atau benyek makanannya. Ya. Nah, itu kita perlu atur suhu di pinggir, suhu di tengah, dan sebagainya. Ya, nanti kita akan bicarakan ini pendahuluannya, dasar-dasarnya ya, di bab 3 atau bab 4. Ya. Nah, tapi kita akan bicarakan dulu bagaimana kita membicarakan tentang persamaan umum pindah panas. Nah, ini objektifnya ya, tinggal dibaca. Kita akan bicarakan dengan multidimensi, kemudian kita bicarakan persamaan diferensial, kemudian kita kondisi permukaan, menyatakannya secara matematis sebagai kondisi batas, yang kita ketahui di pinggir luar, dan kondisi awalnya. Kemudian kita memecahkan persamaan 1 dimensi. Kemudian kita menganalisis konduksi 1 dimensi yang mencakup yang ada pembangkitan panas. Kemudian kita evaluasi konduksi panas ini ya dengan konduktivitas yang bergantung kepada suhu. Nah, pindah panas kita sudah tahu ada 3 moda, sebetulnya ada 4. Moda 1 adalah konduksi. Ya, konduksi pindah panas melalui pergerakan molekul di dalam benda. Ya. Yang kedua konveksi. Nah, konveksi ini perpindahan panas karena adanya aliran. Ya. Yang ketiga radiasi.
Radiasi ini perpindahan panas akibat adanya gelombang elektromagnetik pancaran. Yang keempat, kombinasi dari ketiganya. Sebetulnya kalau pindah panas adalah kombinasi ini. Tetapi kenapa kita bicarakan Pak saat konduksi, konveksi terpisah-pisah? Karena ada kasus yang membuat kita dapat menyederhanakan permasalahan kita. Ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, di pindah panas ini kita ada bicarakan tentang pindah panas dan suhu. Suhu atau temperatur itu adalah kuantitas skalar. Artinya dia hanya angka ya, tanpa arah. Tapi pindah panas itu adalah vektor karena ada arahnya. Seperti ini pindah panasnya 500 watt. Arahnya dari mana? Dari suhu tinggi ke suhu rendah. Perpindahannya seperti ini dari kanan ke kiri minus 500 watt. Dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, karena dia vektor, maka vektor ini jalannya selalu tegak lurus. Ya, tegak lurus menabrak dinding. Ya. Ini ya. Nah, kemudian ada koordinat. Koordinat ini ada koordinat rektangular atau koordinat balok yang sering juga disebut koordinat Cartesian. Ini kita pelajari dari SMP sampai SMA, ini adalah koordinat rektangular. Ya, koordinat yang peta begini. Balok. Tak, ya, X, Y, Z. Tapi kan di dunia ini nggak ada yang benda kayak gini aja. Ada juga yang berbentuk silinder. Silinder nggak bisa kita pakai X, Y, Z. Mana Y-nya? Mana X-nya? Yang ada pada koordinat silinder ini radius. Ya, sudut. Sudut, dia bergerak radiusnya ke kiri atau ke kanan. Ya. Nah, ada Z, panjangnya. Kemudian ada yang bola. Ini contohnya pempek lenjer. Ya. Nah, ini ada bola. Ya, bola ini nggak ada X, Y, Z-nya. Ya, yang adanya adalah radius horizontal, radius vertikal. Ya, sudut radius vertikal. Kemudian ada radius panjangnya. Ya, tentu ada waktu. Ya, ada T-nya ini time waktu. Nah, ada beberapa hal nanti yang kita buat untuk menyederhanakan. Ya, penyederhanaan ini membuat kita bisa menjadi satu dimensi dan dua dimensi. Oke, yang berikut adalah tentang steady state. Steady state kita sudah bicarakan di termodinamika. Steady artinya dia tidak berubah dengan waktu. Contoh di gambar A ini. Ya, pada waktu jam 2 siang suhunya yang kiri 15, yang kanan 7 derajat Celcius. Setelah jam 5 suhunya tetap sama, tidak berubah. Maka kita sebut suhu ini, kondisi ini sebut kondisi steady state. Ada yang transient atau tidak steady. Transient ini antara. Nah, pada waktu jam 2 suhunya 15 dan 7. Jam 5 sudah berubah 12 dan 5. Jadi dengan waktu dia berubah ya. Nah, pada waktu kita bicara transient, maka kita mesti memasukkan unsur waktu, time. Ya, kalau steady, unsur waktunya tidak ada. Ya, karena dia steady beda suhunya dt. dt itu ya dengan dia waktu, suhunya konstan, dt-nya suatu konstan, diambil diferensialnya sama dengan 0. Ya. Nah, ini 1, 2 dimensi ini ada beberapa hal yang kita bisa sederhanakan. Contoh seperti balok ini. Balok ini, ya, ini 2 dimensi. Z-nya kenapa Pak nggak dibicarakan? Karena Z ini panjang, relatif panjang, maka pindah panas yang terjadi dari kiri ke kanan dan dari depan ke belakang, ini sudah sampai di titik tengah,
Sementara yang dari arah panjang belum sampai. Sehingga kontribusi dari arah Z itu relatif kecil sehingga dapat diabaikan. Ya. Jadi bukan tidak ada arah Z-nya, tapi arahnya relatif kecil. Ya. Kemudian ini seperti ini dinding. Nah, ini ya dinding ini kalau rumah kita pasang AC, di luar panas, ya, atau di negara 4 musim di dalamnya pasang pemanas, di luarnya dingin, maka pindah panas yang terjadi ada 3 dimensi. Tapi yang berpengaruh yang arah dinding. Kenapa? Dindingnya relatif tipis. Yang dari sini sudah tembus keluar, sudah jalan kemana-mana. Yang kiri ke atas belum berjalan dengan ini. Sehingga kontribusinya kecil, sehingga ini kita sebut satu dimensi. Ya, oke. Nah, untuk konduksi, kita sudah pelajari dari SMP. Bahwa Q konduksi sama dengan min KA dt dx. Ya, pindah panas, total pindah panas itu dipengaruhi oleh suatu konstanta konduksi, dipengaruhi oleh luas penampang yang ditabrak, luas dinding yang ditabrak, ya, dikali beda suhu, dibagi jarak tempuh yang ditempuh oleh energi tersebut. Ya, dan ini sudah ditemukan oleh Pak Fourier berapa ratus tahun yang lalu. Ya, 200 tahun yang lalu. Ya, jadi sudah lama sekali rumus ini. Ya, dan ini sudah given, ya, sudah established, sudah mapan, ya, nggak berubah lagi. Ya. Nah, kalau dia 3 dimensi, ya bisa kita tulis seperti ini. Qn min Ka dt dn. Bisa juga Qn-nya Qx, I, ini arah ya. Qy, J ini arah. Qz, K-nya ini arah. Ya. Dan masing-masing Qx, Qy, K, AY. AY ya. AY. AY ini adalah luas penampang yang ditabrak pada arah Y. Ya. Jadi AY ini adalah X kali Z. Kalau AX, ya, dinding yang ditabrak oleh arah X. Jadi ditabrak arah X, maka dindingnya adalah YZ. Y kali Z. Ya. Kalau QZ, AZ ini adalah dinding yang ditabrak oleh energi pada arah Z, maka A-nya itu adalah X kali Y. Ya. Nah, kemudian ada panas yang dibangkitkan, contohnya kompor. Ya, kompor listrik, itu kalau kita lewatkan arus listrik, maka ada elemen pemanasnya itu, karena ada tahanan listrik, dia menjadi panas. Ya. Nah, ini kita sebut dengan panas yang dibangkitkan karena ada elemen listrik. Atau ada radiasi matahari. Ya, radiasi matahari. Dan banyak yang lain lagi, ya, karena misalnya ada gelombang mikro, kita punya microwave ya, gelombang mikro membuat panas juga ya. Oke, itu bagian 1. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Emma, videonya diaktifkan, Emma. Oke ya, kita lanjut ke bagian 2. Jadi saya potong kecil-kecil supaya mudah ininya. Mana bagian 2? Bagian 2. Ya, perhatikan baik-baik yang bagian 2 ini, karena ini sudah mulai
Karena tadi mengulang, nah ini sudah mulai yang ininya, yang agak berat dikit karena kita sudah akan pakai persamaan diferensial. Ya. Persamaan umum pindah panas konduksi kita akan bicarakan ini. Ya. Kita akan mulai dengan multidimensi khususnya X, Y, Z. Ya, X, Y, Z. Kalau kalian tidak mengerti, langsung ditanyakan saja. Ya. Ditanyakan saja, stop saya agar saya bisa ulang. Ya. Nah, kalau kita punya satu benda yang seperti di bagian kiri, kemudian kita ambil seupil. Seupil ini berapa ya? Sebagian suatu titik kecil. Ya, satu bagian kita ambil kecil, kubus. Ya, berbentuk kubus dulu. Kita ambil, kita perbesar dia. Maka kita dapatkan gambar yang kita lihat sekarang ini. Ya. Nah, pada gambar yang kubus garis terputus-putus ini, kita asumsikan ada pindah panas. Ya. Pindah panasnya apa? Pindah panasnya pertama ada energi yang dibangkitkan, kita tulis dengan EG. Kemudian ada pindah panas transient. Jadi ada panas yang disimpan. Kita ditulis itu EST. ST-nya itu store, ya. Dia disimpan. Kemudian ada panas konduksi dari 3 arah. Arah X, arah Y, arah Z. Ya. Nah, pindah panas ini diberi lambang macam-macam di sini. Contoh, pada arah X, ini ya, pada arah X, ini kita masuk dia QX. QX ya, QX. Kemudian dia menempuh jarak DX. Ya, kadang-kadang ditulis. Pena saya yang ini kali. Oh, ini di dulu. Pointernya. Pen. Nah, ya. Ya. Nah, dia QX ini masuk ke benda berjalan sejauh jarak DX. Waktu dia keluar kita tulis QX plus DX. QX plus DX. Ya, bukan QX tambah DX, tapi QX plus DX ini hanya tulisan saja di bawah sini. Artinya apa? QX yang sama sudah menempuh jarak DX. Ya, QX yang sama sudah menempuh jarak DX. Demikian juga QY. QY sudah menempuh jarak DY. Nah, pada waktu keluar kita sebut QY yang sudah menempuh jarak Y. Ya. Demikian juga ini kita besarkan. Ya, demikian juga QZ. QZ ya, dia sudah menempuh jarak Z ya. QZ ini dia menempuh jarak DZ, maka pada waktu keluar kita tulis dia QZ plus DZ ya. Jadi ini hanya namanya. Ya. Bendanya masih sama-sama. Ya. Jadi ini seperti kita ya, berdiri di depan pintu. Kita keluar melewati pintu, berada di luar rumah,
Itu kan masih kita yang sama kan? Tapi kita yang sama yang sudah menabrak pintu, melewati pintu. Jadi kita sebut, ini saya, masih saya yang sama, tapi saya yang sudah lewati pintu. Nah, ini artinya ya. Jadi QX, bentar ini saya lupa colok. Bentar. Kok baterai saya habis? Oh ya, pena saya yang habis baterai. Sorry. Bukan komputer habis baterai, penanya yang habis baterai ya. Nah, jadi ini ya, jadi itu tadi. QX artinya apa? Itu. Oke. Ini apa nih kok? Ada muncul di sini. Bentar ya. Ada yang aneh. Oke, ya. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Iya, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Iya, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. besaran tadi ya, kita lihat QX itu secara konduksi ya. QX itu kita tadi sebut ya. QX itu ini ya. QX ini adalah QX kan? Min K kali AX del T dx. Kenapa tulisannya seperti ini D-nya, Pak? Ini del ya. Karena kita bicarakan sekarang pindah panasnya 3 dimensi. Nah, AX, A yang ditabrak X, ya, adalah kan ini A yang tabrak X ya. Ini, di dinding ini, ya, ke bawah, sana, sini kan. Kan ini dinding yang ditabrak X. Ini adalah AX. Ya, itu adalah AX kan? Ya. Ya, AX. Nah, AX ini adalah DY DZ kan? Ada DY ke sananya. DY ke atasnya DZ. Itu adalah luasan yang ditabrak AX. Demikian juga, nah, jadi sehingga QX-nya ini bisa kita tuliskan seperti ini. Min K, A-nya AX-nya DY DZ, DLT DX. Nah, DY DZ ini bukan fungsi X. Ya, bukan fungsi X kan?
Karena dia bukan fungsi X, dia bisa kita keluarkan dari persamaan yang ada X-nya. Sehingga bisa kita tulis seperti ini, Qx sama dengan min K del T dx kali dy dz. Pak K-nya kenapa nggak dikeluarkan? Untuk sementara kita biarkan dulu karena kita belum tahu apakah K itu fungsi X atau tidak. Ya, fungsi T atau tidak. Ya, karena memang ada kasus dia bervariabel. Nanti untuk penyederhanaan baru kita sebut dia konstan. Jadi kita tulis seperti ini ya, Qx sama dengan min K del T dx dy dz. Ya. Nah, demikian pula dengan Qy. Qy min K ay dt dy. Ya. Nah, yang ditabrak oleh Y, arah Y ke sana, dindingnya kan adalah ini. Ini. Ini kan? Itu adalah AY. AY ini adalah DX kali DZ. Ya enggak? Tingginya Z. Ini. Jadi DX DZ. Maka kita tulis min K AY-nya DX DZ del T dy. Del Y. Nah, karena DX DZ bukan fungsi Y, maka bisa kita pindahkan dia di sebelah kanan sini. Ya, kita bisa pindahkan dia di sebelah kanan untuk ini. Jadi dia karena bukan fungsi Y. Ya, demikian juga dengan Z. Z, AZ itu adalah DX, DY. Z ke atas ya. Ini Y, ini X. Kenapa? Karena AZ itu yang ini. Ya, AZ yang itu ditabrak tegak lurus, maka bisa kita tulis QZ min K AZ del T dy itu sama dengan min K dx dy. Ini AZ ya, del T dz, karena dia bukan fungsi Z, dia bisa kita keluarkan dari di sini. Ya, nah, itu yang kita inikan. Nah, Pak Taylor ini ya, sudah menghitung. Ada satu disebut dengan Deret Taylor. Pak Taylor, ini orang Prancis ya, menuliskan dan menemukan bahwa Qx plus Dx atau tadi saya yang sudah keluar dari pintu itu sama dengan besarnya ya. Ini ya. Ini sama dengan ini del Qx dx del ini ya, del kuadrat Qx del X dx dan seterusnya. Panjang sekali sampai del Qn del N dx ya. Nah, kemudian ya, deret Taylor yang panjang ini dapat kita sederhanakan. Kenapa disederhanakan? Karena kalau kita ambil hanya dua suku ini saja, ini sudah hampir 96%. Sementara yang sepanjang di sini, panjang sekali ini, nggak muat di kertasnya ini kecil dari 4%. Sehingga kalau kita diketeknikan, hal yang kecil-kecil ini bisa sering kita abaikan. Kita ambil yang besar saja. Kenapa? Dengan mengabaikan yang kecil ini, kesalahan kita kurang dari 4%. Toh dalam perhitungan teknik nantinya setelah selesai perhitungan kita kalikan faktor keamanan. Ya, faktor keamanan. Sehingga perhitungan kita menjadi lebih benar gitu ya. Nah, oleh karena itu daripada pusing kita pakai ini. Jadi Qx plus Dx itu sama dengan
sebetulnya tidak sama dengan mendekati. Ya. Mendekati hal seperti Qx tambah del Qx, del X kali dx. Ya. Nah, perhatikan baik-baik itu ya. Nah, kita tahu bahwa dari termodinamika, energi yang masuk ditambah energi yang dibangkitkan dikurangi energi yang keluar itu sama dengan energi yang disimpan. Ya, energi yang disimpan. Jadi energi yang dibangkitkan itu ada Q, kita kasih titik. Karena dia ke skala arah, maka kita kali volume. Q titik kali dx, dy, dz. Energi yang disimpan itu rho C del T del T dx, dy, dz. Nah, dari mana datangnya nih Pak? Nah, ya, kita ingat dulu di SMP kalau nggak salah energi itu atau Q atau sering disebut Q itu sama dengan M C delta T. Ya. Nah, ini hanya memodifikasi ini. Nah, ini ada del T-nya, Pak. Ya, kalau dengan waktu, karena ini ada waktu, kita bagi dt. Ya. Nah, oh, itu kok del, Pak? Ini D. Ya, kalau karena 3 dimensi, kita ganti tulisannya ini del. Nah, ya. Sekarang M bisa kita tulis rho kali V, kan? Ya, ada. Densitas dikali volume spesifik. Karena tadi potongannya kecil, maka kita tulis rho dx, dy, dz. Ya. Nah, itu rho volume ini sama dengan ini ya. Ini rho sama dengan ini. Ya, sehingga bisa kita tulis energi yang disimpan kita sama dengan rho dx, dy, dz, c del t dt waktu. Ya. Nah, ini bisa kita pindahkan ke belakang sehingga hasilnya seperti ini. Rho C ya dt del t dx dy dz. P-nya apa, Pak? Oh, tekanan konstan. Ya, tekanan konstan. Sehingga kita bisa tulis energi yang dimasuk itu, energi masuk Qx, Qy, Qz kan? Ya. Energi yang dibangkitkan. Nah, ini energi yang dibangkitkan. Nah, karena saya habis baterai. Ini energi yang disimpan ya. Kemudian dikurangi yang keluar. Keluar Qx plus dx, Qy kurang Qy plus y kurang Qz plus dz. Sama dengan energi yang disimpan. Nah, ya. Laju energi masuk tambah laju energi dibangkitkan dikurangi laju energi keluar sama dengan laju energi disimpan. Ya. Nah. Kita tahu tadi Qx plus dx adalah Qx tambah del Qx del x dx. Sehingga bisa kita tulis kalau Qx kurang Qx plus dx, ini Qx yang ini adalah dari sini. Ya. Yang ini ke sini, ini adalah ini. Ya, turun ke bawah. Ini adalah ini ya, jadi ini semuanya. Kita keluarkan Qx yang ini dia ada di sini. Qx yang sini adalah yang ini. Ditambah, tambah, kurang jadi minus Qx dx. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini kan bisa coret nih. Ya, tinggal min del Qx, del x, dx. Jadi ini dia. Jadi bisa kita tulis Qx kurang Qx plus dx itu sama dengan minus del
Qx del X dx. Ya. Nah, sehingga ini tadi ya, ini adalah Qx kurang Qdx ya. Yang ini adalah yang ini. Qy kurang Q. Yang ini adalah ya ini ya. Oke, ini energi yang dibangkitkan. Ya, ini energi yang disimpan. Kita tahu Qx adalah min K dy dz dl dt, atau kita bisa tulis ya sama dengan min K d dx dx ya dx dy sorry dz yang ini min K dt dy ya dx dz yang ini min K del T dz dx dy ya, perhatikan ini ya. Nah, ini ada x-nya satu kan? Ini ya. Nah, kalau kita masukkan di sana, kita dapatkan ya. Kita dapatkan ini dy dz, kita keluarkan, kita dapatkan dx dy dz dx dy dz di luar, ada dx-nya ini kan. Nah, jadi dx dy dz yang y del ini ya. Nah, ya. Kita tulis ini ada dx dy dz, kita keluarkan dx dy dz. Nah, dx dy dz ya, yang ininya adalah ini yang D-nya masuk di sini. Ya, demikian juga yang DZ. Nah, kita perhatikan di antara semuanya ini ada yang sama, yaitu DX, DY, DZ. Kita coret. Kita bagi dengan DX, DY, DZ. Ya, ini dibagi semua. Maka kita akan dapatkan persamaan kita sebagai, nah ini negatif ya. Negatif, kemudian dikali min. Ada minnya ya, min dalam keluar jadi plus dia. Plus min kali min kali min. Jadi kalau kita coret itu, kita dapatkan seperti ini sekarang. Plus del dx k del t dx tambah del dy k del t dy tambah del dz k del t dz tambah q sama dengan cp rho cp del t dt. Nah, kita perhatikan tadi ini sudah saya terangkan tadi di depan. Ya. Nah, kalau K-nya ini konstan, kita keluarkan dia. Ya, dan semuanya ini kita bagi K, maka K-nya kan hilang kan? Kita dapatkan ini del T, del kuadrat. Nah, Q, ini Q-nya bagi K jadinya. Q bagi K. Kemudian sini rho C per K. Ya. Alfa itu adalah K per rho C. Rho C per K adalah 1 per alfa. Ya, maka ini 1 per alfa di sini. Nah, persamaan kita ini ya, persamaan kita yang di atas ini kita sebut dengan persamaan umum difusivitas panas konduksi pada koordinat Cartesian atau koordinat rektangular. Ya. Dan ini persamaan umum difusivitas panas jika K-nya konstan. Kalau dia steady state, artinya del T ini sama dengan 0, maka kita dapatkan persamaan yang sama, ini persamaan umum, ini steady state. Atau bisa kita tulis del kuadrat T
per dx kuadrat tambah del kuadrat t per dy kuadrat, ya, tambah del kuadrat t dz kuadrat tambah q per k, kalau k-nya konstan ya sama dengan 0. Itu untuk steady state kalau k-nya 0. Kalau k-nya tidak 0, kalau k-nya tidak konstan, dia tidak bisa kita keluarkan. Kalau dia satu dimensi, ada arah x saja. Nah, ini arah x saja, ini yang kita ambil. dx, k, dt, dx, sama dengan 0. Perhatikan ini tidak del lagi ya. Tidak del. Kenapa? Karena dia sudah satu dimensi. Ya. Nah, ini persamaan umum pindah panas untuk steady state ini, kalau ada energi dibangkitkan disebut persamaan Poisson. Bahasa Prancis ya, orang Prancis, Poisson. Poisson. N itu bacanya seperti N, Poisson. N ya. Jadi persamaan Poisson itu ditemukan oleh Pak Poisson, itu steady state. Kalau dia transient seperti ini untuk K konstan ya. Dan yang ini untuk K konstan kalau tanpa pembangkitan panas, steady state, tanpa pembangkitan panas ya. Ini juga yang nomor 2 tanpa pembangkitan panas. Kalau tanpa pembangkitan panas, steady state, ini persamaan ini disebut persamaan Laplace. Karena ditemukan oleh Pak Laplace. Ya. Nah, kalau dia satu dimensi, tinggal ini. Kalau dia satu dimensi, steady state, ada panas dibangkitkan, kita pakai yang ini. Kalau dia satu dimensi, non-steady state, kita pakai yang ini. Kalau dia satu dimensi, tidak ada panas dibangkitkan, kita pakai yang ini. Jadi kita akan menggunakan ini pada mulai minggu depan. Ya. Nah, tadi kita sudah bicarakan. Ini dulu dibuang. Ini dihapus dulu. Kita sudah bicarakan tadi ada koordinat silinder, ada koordinat bola. Nah, koordinat silinder ini ada arah R, ada arah C, ya, ada arah Z. Nah, saya akan kasih contoh satu. Pada arah R, maka AR-nya apa? Ada yang bisa tahu AR-nya? Si Muhammad Andri. Muhammad Andri, AR-nya apa Andri? Ya, AR-nya adalah yang ini ya. AR-nya yang ini. Nah, ya. AR-nya kan itu yang ditabrak oleh arah R. Yang ditabrak oleh arah R ini AR-nya apa Andri? Yang pasti ada tinggi kan? DZ kali apa lagi Andri? Hah? QR, Pak. Hah? QR. Enggak. QR. Ini kan luas kan? DZ kali ya. Kali apa ini? RD itu. Nah, RD. D sita. Ya. Oke, Ya. AR itu ya. Sekarang si ini apa namanya? Si Herlin ada arah Z. Nah, ya. Oke, sini kita tulis. Z-nya apa Herlin?
Herlin. Iya, Pak. Ya, AZ-nya apa? AZ adalah yang ditabrak oleh Q, Z. Ya nggak? Nah, tugas yang ditabrak QZ itu apa? Iya. Apa AZ? Ini, ya kan? Panjang ini ya enggak? Iya kan? Kali ini kan? Betul nggak? Betul nggak, Herlin? Hah? Betul? Herlin? Oh, si ada gangguan. Si Dede aja, Dede Yusuf. Apa AZ-nya, Dede? Iya. Dede Yusuf. Ya, Dede Yusuf. Ada gangguan Herlin tadi suaranya. Apa AR? AZ. Bidang ini tambah ini. Herlin, coba bicara Herlin lah. Si itu terganggu tadi. Herlin sudah bagus suaranya belum? Ya, hidupin, unmute. Andri aja lah tadi suaranya bagus, Andri. Unmute lagi, Andri. Oke. AZ sama dengan DR dikali DR kali yang ini. Kali apa? QRDR, Pak. No. RD yang tadi lagi. RD Sita. Ya, RD Sita. Ya. Oke, sekarang si Andri aja supaya karena suaranya sudah masuk, yang lain ada gangguan. AR sudah, AZ sudah. Ini. Sita. Dinding yang ditabrak Sita apa? Yang ditabrak Q Sita. Q Sita, Pak. Ya. Jadi dinding yang ditabraknya luasnya apa? Ini kan, yang ini. QR, Pak. Kali ini. Kan ini. Kali ini. Yang ininya apa? DR, Pak. DR lagi. DR kali Dikali atasnya DZ. Oke, pintar. Ya, paham ya? Paham yang lain ya? Paham ya? Nah, karena nanti ini tugas ini. Jadi tadi seperti itu, KAR-nya A. Tadi ya kan? Q, K, min tadi kan Q, R. Sama dengan min K kali AR. Ya enggak? Ini ya. QR sama dengan min K AR del T DT ya. Jarak R. Jaraknya DR kan? Ya enggak? Ya. Oke. Sekarang pada arah Sita. Nah, Q Sita dengan minus K kali A Sita DT bagi jarak tempuh. Apa jarak tempuhnya? Del apa? Jarak tempuhnya apa? Apa jarak tempuhnya? Yang Sita. Desita, Pak. Desita. Mana ada Desita? Lihat jarak yang ditempuh oleh Q Sita sepanjang ini kan? Ya enggak? Iya kan? Jarak yang ditempuh kan sepanjang ini. Nah, berapa RD itu? Sita. RD Sita. R, jadi R, D, Sita. Nah, ini karena dia bukan fungsi Sita, R ini, maka di sini jadi min 1 per R, K,
A sita ya kali del T ya sita. Ya, paham ya? Paham enggak? Paham ya? Jadi jarak tempuhnya itu hati-hati. Ya, paham ya? Oke. Paham, Pak. Kita masih punya 3 menit. Demikian juga dengan bola. Nah, bola. Ini bola. Ya, kita ini kan dulu. AR. AR kita apa? Andri. RD Yang ditabrak oleh R. RD, oke. R, D, theta sama dikali kali R sin theta D sita. ya, kali R Sin theta D sita. D sita. Alah, pintar. AR. Oke ya, tahu itu nanti ya. Oke. A sita. Menteri. DR, Pak. Oke, DR. Bagus. Kali. RD theta. Oke, R D RD theta. theta. Oke. Sekarang A theta. Menteri. Tadi. DR. RD Oke. theta, Pak. DR RD. kali. Dikali R sin theta D Oke. sita. R sin theta D sita. Oke, pas ya? Lah, pas ya? Oke, sekarang kita ada satu lagi kunci. Ya. Q H Q sita adalah min K kali A sita kali del T bagi jarak tempuh. Apa jarak tempuhnya? Yang ditempuh oleh sita. Yang ditempuh oleh sita kan ini nih. Ya enggak? Apa itu? R sin theta, Pak. Oke, R sin theta D sita. Oke, good. Udah pintar. Ya. Nah, ini nanti disusun. Ya, asitanya ditulis, asita ini isi di sini. Ya, disusun. Lihat nggak? Yang fungsi desita ada nggak? Yang bukan fungsi desita bisa kita pindahkan dia. Ya, paham ya? Nah, yang tadi disusun lagi seperti tadi. Ya, sehingga hasilnya jadi seperti ini nanti hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah yang ini. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Ya, jadi kalau kalian tidak dapat ke sini, nah ada sedikit. Jadi coret-coretnya ada yang keliru coret-coretnya. Ya, diulang lagi. Ya, sama dengan ini tadi juga ya. Nah, ini hasil dari yang koordinat silinder. Ya, lihat ini ada 1/R tadi ya. 1/R itu dari mana? Nah, ini ada 1/R ini. Ya, di bawah ini Q sita kita ada 1/R kan? Nah, muncul 1/R itu dari situ. Ya, ini ada 1/R kuadrat nanti ya. Nah, itu di ini kan ya. Paham ya? Nah, ini R-nya ini di luar ini karena waktu di sini, waktu yang di sini enggak ada R. Jadi pada waktu kita bagi tadi DR, R, R-nya ada di luar. Ini jadi 1/R kali bagi R jadi R kuadrat dia. Ya, paham ya? Nah, itu disusun seperti itu. Itulah tugas kita untuk hari ini. Nanti saya akan berikan ini ya, tulisannya. Ya, bagaimana kita menuliskan ini. Jadi bab 2 bagian 2 ini saya akan rapikan dikit, nanti saya berikan itu sebagai tugas. Kalian mesti kerjakan dalam kelompok ya. Mungkin kali ini enggak 3 jam. Karena enggak lama ya, hanya ada 2 tugas ini saja dan itu mesti di-store nanti pada waktu paling lambat ya, paling lambat hari Selasa.
Ya. Oke, nanti saya buat ininya dulu, saya rapikan dulu kelompoknya, saya rapikan ininya juga nanti ya. Saya akan tanya dulu, tuliskan AR gitu ya. Tuliskan ini gitu ya. Jadi nah, waktu ujian juga gitu nanti saya tanya. Tuliskan AR. Nah, kalian pilih yang AR itu apa? Ya. Oke, paham ya? Saya sebetulnya sudah punya ini di Google Form, cuma saya mau buatnya nanti lagi di e-learning supaya terdata di e-learning. Oke? Paham ya? Siap? Ya. Ricky? Siap, Pak. Paham, Pak. Oke. Paham, Oke. Ya. Waktu kita sudah habis ya. Sampai sekian kuliah kita. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Pak. Oke, siapa? Oke, Erna. Emma, Emma. Pak. Apa Emma? Silakan. Sebelumnya, Pak, mohon maaf karena saya terlambat mengikuti kuliah karena di tempat saya tadi Sudah ngisi daftar hadir belum? listriknya mati, Pak. Oke. Belum, Pak, mau ngisi daftar hadir, Ya, isi. tetapi Jangan lupa isi. opsi itu nggak ada yang hadir, Pak. Oh ya, nanti saya ya nanti saya isikan, Emma. Karena sudah nggak bisa lagi kamu ngisi, Iya, udah lewat waktunya. Ya, saya kasih waktu 60 menit untuk ngisi daftar Iya, hadir. Pak. Si Emma. Ada lagi yang lain? Satu catat dulu, nanti lupa. Mana pena saya? Emma hadir. Siapa lagi yang belum isi daftar hadir? Ada ya, karena kalian tidak bisa lagi masuk, sudah dikunci itu. Oke, si Emma, ada lagi yang lain? Ya, oke, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan pada waktu dan jam yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.